dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus. Hello Technolovers, Friederika Widiasari Dewi resmi ditunjuk sebagai pejabat sementara atau PJ, Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah Ketua OJK Mahendra Siregar menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat 30 Januari 2026. OJK menyebut penetapan pejabat pengganti ini berlaku efektif mulai 31 Januari 2026. Sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan untuk menjaga kesinambungan organisasi saat terjadi perubahan kepemimpinan. Sebelum dipercaya mengisi posisi puncak sementara itu, Friederika menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, sekaligus anggota Dewan Komisioner. Dari posisi tersebut, ia berada di garis depan urusan yang sangat dekat dengan publik, pengawasan perilaku industri jasa keuangan, edukasi keuangan, serta perlindungan konsumen. Dengan kata lain, ia bukan figur yang muncul tiba-tiba, ia sudah berada di lingkar pengambilan kebijakan OJK, terutama pada area yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Dalam pernyataannya, OJK menekankan bahwa lembaga akan melakukan penajaman atas kebijakan, program kerja, dan agenda strategis untuk merespon perkembangan sektor keuangan. OJK juga menegaskan koordinasi dengan pemangku, kepentingan, serta layanan kepada masyarakat akan tetap berjalan optimal, dengan tujuan utama menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen. Profil singkat, pendidikan dan latar belakang. Merujuk informasi profil yang beredar luas dan rujukan resmi OJK di berbagai pemberitaan, Friederika memiliki jalur pendidikan yang cukup solid di bidang ekonomi dan manajemen. Ia menyelesaikan sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada atau UGM, lalu melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih MBA di California State University. Kemudian kembali menuntaskan pendidikan doktoral di UGM pada bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Friederika lahir di Cepu, 28 November 1975. Artinya pada tahun 2026 ini usianya berada di kisaran 50 tahun, bukan 48, karena perhitungan usia 2026 dikurangi 1975 sama dengan 51. Namun jika menghitung sebelum ulang tahun pada 28 November, ia masih 50. Ia diketahui menikah dengan Irjen Edi Hartono dan memiliki 2 orang anak. Jejak karir, dari kampus ke pasar modal, lalu ke regulator. Selepas S2, ia sempat aktif di lingkungan kampus, menjadi dosen tamu dan mengajar di beberapa perguruan tinggi. Di fase ini, Friederika terbiasa bekerja dengan pola pikir sistematis, mengolah materi, membangun argumen, lalu menjelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami. Jejak akademik ini sering disebut menjadi bekal penting saat ia masuk ke jabatan publik yang menuntut komunikasi kebijakan. Nama Friederika menonjol karena rekam jejaknya yang cukup panjang di institusi-institusi kunci pasar modal. Ia berkarir di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sempat menduduki posisi strategis termasuk Direktur Pengembangan. Dari titik ini, ia masuk lebih dalam ke urusan penguatan pasar, peningkatan partisipasi investor hingga pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang menopang perdagangan efek. Karirnya lalu berlanjut di Self-Regulatory Organization lainnya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Di KSEI, ia pernah menjabat Direktur Keuangan, sering disebut periode 2015 hingga 2016, kemudian naik menjadi Direktur Utama, banyak rujukan menyebut 2016 hingga 2019. Dalam posisi ini, ia bersentuhan dengan aspek tulang punggung pasar modal, kustodian, penyimpanan efek, penyelesaian transaksi, serta penguatan sistem yang tidak selalu terlihat publik, tetapi sangat menentukan stabilitas. Setelah itu, Friederika juga memimpin BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai Direktur Utama, sering disebut pada tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman ini menempatkannya di sisi pelaku usaha jasa keuangan, sehingga ia memahami tantangan industri dari dalam. Kepatuhan manajemen resiko serta dinamika bisnis yang bergerak cepat mengikuti sentimen pasar.
Masuknya Frederica ke OJK menandai pergeseran dari operator dan pengelola pasar menjadi pengawas yang mengatur dan memastikan sistem berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, yang dipercaya sebagai kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen. Pos yang menuntut ketegasan tapi juga membutuhkan empati kebijakan. Sebab yang diawasi bukan sekedar angka, melainkan praktik yang berdampak langsung pada nasabah, investor retail, dan masyarakat. Sisi yang jarang disangka pernah berkiprah di dunia hiburan. Salah satu bagian profil yang sering mencuri perhatian publik adalah fakta bahwa Frederica pernah dikenal sebagai figur publik di dunia hiburan. Ia pernah menyandang gelar daerah dan pernah tampil dalam sejumlah judul sinetron populer pada masanya. Bagi sebagian orang, detail ini terdengar kontras dengan dunia regulator. Namun kalau dilihat dari sisi komunikasi, pengalaman tampil di ruang publik justru kerap membentuk ketahanan mental. Terbiasa dinilai, terbiasa dikritik, dan terbiasa menjaga narasi ketika sorotan datang dari banyak arah. Mengapa penunjukan PJ Ketua OJK ini jadi sorotan besar? Karena jabatan Ketua OJK bukan sekedar kursi struktural. OJK adalah institusi yang memegang mandat pengawasan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank. Saat terjadi perubahan di pucuk pimpinan, publik otomatis bertanya, bagaimana stabilitas dijaga, bagaimana kebijakan berjalan, dan bagaimana kepercayaan investor dipulihkan. Sejumlah laporan media internasional juga mengaitkan pergantian ini dengan dinamika pasar yang sedang bergejolak pada akhir Januari 2026, di mana otoritas dituntut merespon isu tata kelola dan transparansi secara cepat. Dalam konteks seperti itu, penunjukan figur yang sudah lama berada di ekosistem pasar modal dan memahami detail infrastruktur finansial menjadi masuk akal secara kelembagaan. Harta kekayaan Frederica. Sebagai pejabat publik, Frederica juga berada dalam sorotan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari data yang banyak dikutip media, total kekayaannya pada laporan terakhir yang ramai dibahas periode 31 Desember 2024 berada di angka sekitar 85,34 miliar rupiah. Angka ini sering dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Misalnya pada akhir 2021 ketika ia melaporkan sekitar 75,85 miliar rupiah, sehingga terlihat ada tren kenaikan dari tahun ke tahun. Komposisi hartanya didominasi oleh tanah dan bangunan, disusul harta bergerak lainnya, kas atau setara kas, serta aset kendaraan. Pada rincian yang beredar luas, nilai tanah dan bangunan berada di kisaran 82,89 miliar rupiah, dengan sejumlah properti yang tersebar, termasuk di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bogor, Yogyakarta, Bandung, dan Bekasi. Ada pula kendaraan berupa sedan Mercedes-Benz tahun 2018 yang dilaporkan senilai 700 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya sekitar 2,35 miliar rupiah. Serta kas dan setara kas sekitar 1,19 miliar rupiah. Total aset atau subtotal disebut sekitar 87,14 miliar rupiah, dengan utang 1,8 miliar rupiah, sehingga total akhirnya menjadi sekitar 85,34 miliar rupiah. Di titik ini ada satu hal yang penting dipahami. Sorotan publik terhadap LHKPN bukan selalu berarti prasangka buruk. Dalam demokrasi, transparansi kekayaan pejabat memang menjadi alat kontrol sosial. Namun diskusi yang sehat tetap memerlukan dua hal, data yang akurat dan konteks yang tidak dipelintir. Tantangan besar di depan mata. Dengan penunjukan ini, Frederica memasuki babak yang paling sensitif, memimpin sementara institusi yang menjadi penjaga gerbang stabilitas jasa keuangan saat ekspektasi publik sedang tinggi dan tekanan pasar bisa berubah dari jam ke jam. Fokus OJK, penajaman kebijakan, respon atas dinamika sektor keuangan, koordinasi pemangku kepentingan, dan layanan publik pada akhirnya akan diuji bukan oleh pernyataan, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan dampaknya di lapangan.